Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Dalam perspektif Al-Quran, saya menyayangkan Anda tidak baca Al-Maidah ayat 51, bahwa dilarang memilih pemimpin yang Yahudi, Nasrani. Ada jelas eksplisit. Saya memilih pemimpin itu karena saya lihat kompetensinya serta programnya, Bang, bukan lihat agamanya. Silakan kalau abang anggap Ya saya salah. itu subjektif. Silakan kalau abang nggak apa-apa. saya salah. Ente mau masuk neraka juga nggak apa-apa. Iya. Nggak ada urusan. Makanya Ya, tadi Bang, jadi oleh saya karena bilang, itu saya bicara Al-Maidah ayat 51. Abang bukan Tuhan. Ya bukan. Tapi abang bisa mengklaim bahwa saya salah. Ya. Bahwa saya kurang Tadi Islam ente bilang dibandingkan kita dengan pembimbing. abang. Nah, itu yang bahaya, Bang. Bubar republik ini, Bang. Bubar republik ini, Bang. Enggak, Kalau siapa yang bilang abang bubar? merasa abang lebih Islam daripada Tidak, saya. tidak ada yang lebih Islam, nggak Loh, ada. abang Saya katakan baca salah. Quran. Saya nggak objektif. Baca Quran. Iya, Bang. Kita Al-Maidah sama-sama 51. Islam. Tapi saya bisa punya Ya, pilihan. Anda boleh pilih yang lain, Iya, Bang. terserah. Iya, Bang. Saya jawab aja, Bang. Ya Saya cuma sudah. jawab aja. Makasih, Bang. Saya pilih yang Al-Quran, Iya, Al-Maidah 51, udah gitu. Ini soal Anies, Anies itu udah bangsa Indonesia. Ini soal Anies, Anies itu udah bangsa Indonesia. Sekarang dukung Anies Baswedan, Hafizahullah. Tambahannya sekarang pakai Hafizahullah. Kalau dulu belum. Sekarang begitu. Terus antum masih mau percaya dengan perubahan-perubahan ini? Saya udah nggak minat sama sekali orang bawa agama kah politik itu. Dia mempolitisasi agama. Agama suci, politik tidak. Oh Ustadz, politik itu bagian dari agama. Oh, saya mau tanya dalilnya mana? Walaupun ada benarnya, tapi kita mau tanya dalilnya mana? Dalam perspektif Al-Quran, saya menyayangkan Anda tidak baca Al-Maidah ayat 51. Kemudian Anda tidak baca lagi At-Taubah 80 sampai 85. Ada di Quran, tapi politiknya adalah bab al-adalah wal amanah, adil dan amanah, bukan masalah pilihan calon. Kalau seandainya pilihan politik itu bagian dari perintah beragama, maka Sayyidatuna Aisyah lain dengan Sayyidina Ali. Perang mereka berpolitik. Sayyidina Ali perang dengan Muawiyah, dan itu banyak sahabat yang terjebak. Kira-kira gimana? Sahabat dijamin masuk surga nggak? Dijamin. Mereka perang babak politik. Kita ini mayoritas, ada yang minoritas. Ini yang konsep tahu dirinya tuh nggak jalan. Kan kalian mau begini nih supaya yang mayoritas ini jadi gugur semangat keagamaannya. Ente mau masuk neraka juga nggak apa-apa. Ente mau masuk neraka juga nggak apa-apa. Antum bukan sahabat Nabi, tidak dijamin masuk surga. Gontok-gontokan masalah politik ya lebih masuk akal. Kenapa bukan sahabat kok? Nggak pernah ketemu Nabi kok. Paham maksudnya? Agama suci. Politisasi agama yang suci bukanlah kesucian. Itu namanya pencabulan agama. Itu namanya pencabulan agama. Anies Baswedan, bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, menyapa warga Aceh usai melaksanakan sholat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman. Kedatangan Anies disambut meriah oleh pendukung dan kerumunan ribuan warga Aceh hingga berdesakan. Presiden sudah 100 hari. Orang masih ikut calon kalau kita sudah presiden Republik Indonesia yang ke-8, insya Allah. Presiden 2 tahun lagi sudah digadang-gadang ini Anies ya. Daripada Anies mendingan saya jadi presiden. Mesti jadikan kampanye, khotbah jadikan kampanye. Mana mau menang? Karena Allah menduhaka, Allah mengkutuk kampanye di dalam masjid. Dengar kan? Ada orang dagang aja di masjid, Nabi sumpahin nggak laku. Begitu masjid adalah rumah Allah. Khotbah harus bebas. Begitu siapapun masuk masjid, partai berbeda, paham berbeda. Begitu keluar dengar khotbah, keluar tenang. Betul. Lah kampanye di khotbah, lu otak lu taruh di mana? Siap bekerja bersama? Siap kampanye bersama? Siap menjangkau tetangga? Siap menjangkau kolega? Siap menjangkau keluarga? Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Bawa pesan itu ke tetangga, bawa pesan itu ke keluarga, bawa pesan itu ke seluruh masyarakat. Siap? Orang kalau ke masjid mau ngapain? Mau beli telur? Mau beli minyak? Atau mau kampanye di masjid? Nggak ada orang kampanye di masjid. Orang waras nggak kampanye di masjid.
Yang kampanye di masjid orang yang nggak waras. Nah, orang waras yang punya akal atau punya malu, minimal punya malu, nggak punya ilmu, nggak apa-apa, tapi punya malu, nggak kampanye di masjid tuh. Orang yang ke masjid nggak ada buat kampanye. Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Nah, kalau ada orang kampanye di masjid bagaimana? Mau kita bilang apa? Mudah-mudahan nggak jadi gitu. Soalnya kenapa? Ini bawa sial, gara-gara belum jadi aja udah menodai masjid. Gimana kalau udah jadi? Bukan tempatnya di masjid. Dengan atas dalih apapun lah, mahu mahallu fil masjid.